Assalamualaikum teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang teori-teori pembangunan ekonomi Islam maupun konvensional. Sebelumnya, apa itu pembangunan ekonomi? Pembangunan ekonomi adalah sebuah proses yang bertujuan meningkatkan pendapatan per kapita penduduk atau masyarakat di sebuah negara dalam jangka panjang, yang disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Kemudian selanjutnya terkait teori pembangunan ekonomi Islam, secara garis besar, model pembangunan dalam Islam yang berkembang saat ini dapat diklarifikasikan ke dalam dua pendekatan. Pendekatan tersebut diambil berdasarkan tokoh yang mencetuskannya, yakni model pembangunan Ibnu Khaldun dan model pembangunan Asy-Syatibi. Untuk Ibnu Khaldun sendiri sering disebut sebagai bapak ekonomi Islam karena sumbangsih pemikirannya yang sangat besar terhadap fondasi ekonomi Islam. Secara umum, model Ibnu Khaldun ini tertuang dalam 8 Wise Principles atau yang juga dikenal sebagai kalimat hikamiyah, yang mana istilah tersebut dapat dimodelkan sebagai berikut dan dapat dirumuskan secara matematis, yaitu G sama dengan F dalam kurung S N, W, J, dan G. G yaitu negara, S itu adalah institusi, N yaitu sumber daya insani, W yaitu kekayaan, J itu adalah keadilan, dan G adalah pembangunan. Adapun untuk model pembangunan Asy-Syatibi, pada dasarnya model pembangunan ini berdasarkan konsep maqasid syariah yang merupakan tujuan dari ekonomi Islam. Dalam model ini, yang menjadi pusat analisis pembangunan adalah kesejahteraan manusia atau human beings, dengan fokus untuk melindungi 5 aspek maqasid syariah, yaitu hifdzuddin atau agama, hifdzun nafas atau jiwa, hifdzul aql atau akal, hifdzun nasl atau keturunan, dan hifdzul mal atau harta. Selanjutnya, teori pembangunan ekonomi konvensional. Yang pertama, teori ekonomi klasik. Ahli ekonom klasik ini terdiri dari Adam Smith, David Ricardo, dan Malthus. Ahli ekonom klasik ini meyakini bahwa kunci keberhasilan ekonomi adalah dengan sistem persaingan sempurna dan pemupukan modal yang didasari dari keuntungan yang tinggi. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, teori pembangunan menurut Adam Smith. Beliau ini terkenal dengan teori nilai, yaitu teori yang menyelidiki tentang faktor-faktor yang menentukan nilai atau harga suatu barang. Teori beliau yang paling terkenal yaitu The Invisible of Hand, di mana harga itu terbentuk di pasar. Beliau meyakini adanya hukum alam, yaitu harga terbentuk dari sistem pasar dan tidak ada campur tangan dari pemerintah. Kemudian yang kedua, teori Ricardian. Menurut David Ricardo, di dalam masyarakat ekonomi ada 3 golongan, yaitu golongan capital atau yang memiliki modal, golongan buruh atau pekerja, dan golongan tuan tanah atau yang memiliki tanah. David Ricardo berpendapat bahwa tanah itu jumlahnya terbatas, sehingga pada suatu saat nanti maka akan terjadi law of diminishing return, yang artinya keadaan di mana pendapatan itu sudah mencapai titik maksimalnya, dan akhirnya harus terus-menerus merosot karena sumber daya tanah itu tidak sebanding dengan sumber daya manusianya. Selanjutnya yaitu teori pembangunan Malthus. Malthus yang terkenal dengan bukunya yaitu Principle of Critical Economy dengan teori kependudukannya. Malthus tidak menganggap bahwa proses pembangunan ekonomi itu terjadi dengan sendirinya, namun harus ada campur tangan manusia. Malthus lebih menitik beratkan perhatian kepada perkembangan kesejahteraan suatu negara, yaitu pembangunan ekonomi yang dapat dicapai dengan meningkatkan kesejahteraan suatu negara tersebut. Ada beberapa yang diperhatikan oleh Malthus dalam meningkatkan pembangunan ekonomi di sebuah negara. Yang pertama yaitu pertumbuhan yang berimbang, dan yang kedua yaitu menaikkan permintaan efektif. Teori Karl Marx. Menurut Marx, masyarakat menempuh tahapan-tahapan yang berbeda dalam sejarah dan menemukan tahap-tahapan tersebut adalah perubahan dalam sarana produksi dan hubungan-hubungan produksi. Menurut perkembangan masyarakat melalui 5 tahap, yaitu masyarakat komunal primitif, masyarakat perbudakan, masyarakat
feodal, masyarakat kapitalis, dan masyarakat sosialis. Marx meramalkan keruntuhan dalam sistem ekonomi kapitalis. Kemudian ada teori Schumpeter. Joseph Schumpeter hidup di zaman modern, yaitu pada tahun 1883 sampai 1950. Teorinya diungkapkan dalam suatu kerangka analisis sosial yang luas seperti halnya ekonomi klasik. Yang kedua, Schumpeter mengasumsikan adanya perekonomian persaingan sempurna yang berada dalam keseimbangan mantap. Yang terakhir, unsur pertama pembangunan terletak pada adanya kombinasi baru dalam kegiatan pembangunan berupa inovasi yang pelakunya adalah wira swasta atau inovator atau entrepreneur. Inovasi menurut Schumpeter diperkenalkannya teknologi baru, kemudian inovasi menimbulkan keuntungan lebih yang merupakan sumber dana penting bagi akumulasi kapital. Yang terakhir adalah inovasi pada tahap selanjutnya akan menimbulkan proses imitasi, yaitu adanya pengusaha-pengusaha lain yang meniru teknologi tersebut. D. Teori Keynes. Teori Keynes, semakin besar pendapatan nasional, semakin besar volume pekerjaan yang dihasilkan. Demikian sebaliknya. Inti ajaran Keynes berfondasi pada 3 faktor. Hasrat berkonsumsi, tingkat bunga yang berkaitan dengan hasrat likuiditas, efisiensi marginal atau biaya dari investasi modal. Yang terakhir adalah teori pertumbuhan ekonomi Rostov. Yang pertama, masyarakat tradisional, dan yang kedua, prasyarat tinggal landas, yang ketiga, tinggal landas, yang keempat, dorongan menuju kedewasaan, dan yang terakhir adalah era konsumsi massal dan besar-besaran. Pemikiran Ibnu Khaldun, Circle of Equity. Abu Zaid Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun al-Hadrami, dikenal sebagai Ibnu Khaldun, lahir di Tunisia pada 1 Ramadan 732 Hijriah. Ibnu Khaldun merupakan tokoh muslim terkemuka yang memperlakukan sejarah secara ilmiah dan dikenal sebagai ulama segala ilmu, meliputi ilmu sejarah, sosiologi, politik, dan lain-lain. Ia juga dikenal sebagai bapak ekonomi Islam karena pemikiran ekonominya yang logis dan realistis telah muncul jauh sebelum pemikiran ekonomi Adam Smith dan David Ricardo. Konsep pembangunan menurut Ibnu Khaldun bersifat universal, menggabungkan aspek jasmani dan rohani, dan tidak hanya mengukur pembangunan dengan pertumbuhan ekonomi secara fisik saja. Omer Chapra menyebut teori pembangunan ekonomi Ibnu Khaldun sebagai circle of equity atau lingkaran keadilan yang menjelaskan hubungan saling terkait dalam upaya memajukan atau memundurkan sebuah peradaban. Circle of equity tersebut terdiri dari beberapa komponen, yaitu G. Governance atau pemerintah, S. Syariah, W. Wealth atau harta, N. Nation atau masyarakat atau rakyat, G. Development atau pembangunan, dan J. Justice atau keadilan. Ibnu Khaldun menekankan pentingnya hubungan dinamis antara syariah, masyarakat, kekayaan, pembangunan, dan keadilan dalam kelangsungan sebuah negara. Keenam variabel ini saling mempengaruhi dan tidak ada yang konstan. Pemimpin bertanggung jawab menerapkan syariah untuk mencegah kekacauan, dan negara harus menjamin hak masyarakat serta menciptakan kesejahteraan melalui pembangunan yang adil. Omer Chapra berpendapat bahwa umat Islam memiliki potensi untuk memanfaatkan semua variabel dalam lingkaran keadilan untuk menjadi kekuatan besar. Namun pemerintah tidak menjalankan perannya dengan baik, merupakan kewajiban dan tanggung jawabnya, termasuk implementasi syariah, menjamin keadilan, dan menyediakan fasilitas yang diperlukan masyarakat. Akibatnya, pembangunan dan kemakmuran mengalami kemunduran yang menjadi penyebab kemunduran peradaban Islam. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.